Selamat malam saudara, bersama saya Kuku, Kak, kau, Kuku, Kak, Kuku, Kaku, Kaku, Kak. Bersama saya Irfan bukan Bahdim. Bersama-sama kita akan merekap berita. Mereka yang bikin, Kita yang rekap. Malam ini kita mau bahas apa, Bung? Kita akan punya banyak berita yang kita rekap. Ada 3 berita. Wow, 3, banyak banget. Seperti periode dalam haid. Ya kan? Ada 3 periodenya. Pertama kesakitan, kedua acceptance. Gak usah, tolong Bung, oke. gak usah dielaborate. Biarkan saya merekap berita pertama. Oke. Berita kali ini relate banget dengan keluarga, anak, dan pasangan yang baru menikah. Dilansir dari kompas.com, awal mula child free masif di barat, mulai ditiru di Indonesia dalam 2 tahun Barat terakhir. tuh mana? Soalnya Ka'bah juga di barat. Barat Eropa. Spesifik oke, negara-negara barat. yang Itu sebenarnya perlu dipertanyakan deh. Kenapa kita apa-apa barat-barat? Padahal Jawa Barat juga barat. Betul. Tapi sayangnya nggak ada berita dari Jawa Barat yang viral di Harusnya Eropa. barat tuh di mana? Kita harus kritis, critical thinking nih kepada penulis-penulis kita nih. Kompas loh. Oke, tolong editor berita. Ya. Saya Jadi, lanjut Bung Kuku. Luar negeri ya? Pokoknya Betul. tempat dingin gitu aja ya. Ya, Tapi Ciater juga dingin. Bandung juga dingin. Tapi itu Ciater bukan- tuh dekat Bandung kan. Mm-mm. Lanjut. Oke, lanjut. Child free masih menjadi perbincangan publik. Sesuai namanya, konsep ini diputuskan oleh sebuah pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Lalu bagaimana di Indonesia? Bagaimana ya? Nah, berita ini lagi rame diperbincangkan di Indonesia karena ada satu influencer bernama Gita Savitri yang memberikan opini di internet dan kemudian dibaca dan diviralkan oleh banyak warga internet. Kita Savitri itu siapa? Dia seorang influencer dari Indonesia yang tinggal di Jerman, Pekerjaannya? ibu rumah tangga. Saya nggak salah. Tolonglah risetnya bagaimana? Kamu itu kan penyiar berita. Kan sudah saya bilang Bung Kuku, dia seorang influencer, itu pekerjaan. Tolong, itu bukan hobi. Oh, influencer pekerjaan. Followernya berapa ya? Kayak 800.000 ya nggak sih? 2.500.000. Nggak 900.000 apa kalau nggak terakhir ya? Boleh saya lanjut Bung Kuku? Boleh. Jadi, oke. Selebgram Gita Saf atau yang sering disapa Gita Savitri menjadi topik pembahasan netizen setelah komentarnya menyebut child free sebagai salah satu cara awet muda. Padahal kan ada cara lain seperti beribadah. Betul. Air untuk ibadah itu seperti Charlie, tau nggak? Charlie ST12. Katanya dia sering beribadah terus jadi basah terus rambutnya kan. Mungkin kita nggak bisa ngelihat rambut Gitsaf, siapa tahu juga dia rajin. Kenapa jadi ke rambut ya? Sorry. Iya. Dan saya sih kepikiran, kayaknya Gita Saf harus kenal Charlie. Hal ini disampaikan Gita Saf saat membalas komentar salah satu warga net. Nah, komentar ini yang jadi viral banget. Sebentar. Ini, saya nggak berani salah, jadi saya Oke, harus oke. baca. Ini komentar dari Gita Saf yang rame banget diperbincangkan di internet. Not having kids is indeed natural anti-aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming. Nggak stres katanya dengar anak teriak, tapi sebenarnya nggak semua anak teriak. Apa? Karena ada anak yang gagu, tidak teriak. And when you finally Ganjil got- gunap, maksudnya ganjil gunap. Betul. And when you finally got wrinkles, you have the money to pay for Botox. Artinya buat kalian yang nggak ngerti bahasa Inggris, ketika Sekarang pendidikan udah merata, lagi banyak kalau yang ngerti bahasa Inggris. ya udah, tapi banyak orang yang ngomen katanya masih belum ngerti bahasa Inggris. Saya translate aja ya, Oke. biar semuanya bisa ngerti. Oke. Katanya kalau kita ada kerutan, kita bakal punya uang untuk bayar suntik Botox. Itu yang bikin awet muda, kata Gita Saf di internet. Suntik botok tuh yang kayak gimana ya? Suntik makanan khas Jawa. Itu botok. Tapi botok tuh enakan yang enakan yang pakai ini tuh. Singkong tuh, singkong. Oke, jadi dari singkong disedot terus disuntikin ke wajah. Enggak. Ngebotok tuh zat lagi sebenarnya. Oke. Yang singkong tuh makanan. Itu dong dibedakan lah. Komedi kita nggak seperti itu lah. Sorry. Kita emang beda komentar. Kita pembawa berita nggak oke. Jadi gitu ya. Jadi betul. tidak memiliki anak adalah cara melawan penuaan secara alami. Betul, dan itu jadi rame banget kemarin. Hal ini karena memiliki waktu lebih lama buat mengurus dirinya sendiri.
Yap, betul sekali. Tapi kita juga harus berpikir rasional karena keputusan balik lagi ke setiap pasangan masing-masing. Betul, saya juga sebenarnya setuju ya. Itu menurut sebenarnya pendapat masing-masing kayak gimana ya. Oke. Cuman kan mengurus diri sendiri bisa juga dengan ART ya, bukan begitu ya? Betul. Anaknya yang ngurusin. Mungkin di Jerman mahal. Oh, dia di Jerman ya, saya lupa. Sebenarnya seru sih punya anak di Jerman. Kenapa tuh? Ada kemungkinan jadi Hitler apa gimana? Itu yang ada di kepala saya, makanya tadi saya diam. Oke, lanjut ke berita kedua. Tapi nggak apa-apa tuh ngomongin Hitler, kan dia mati di Garut. Meninggal. Di Garut. Jokes kita tidak seperti itu, Bung Kuku. Kita lanjut ke berita kedua. Tapi saya penasaran, kalau sebelumnya emang Hitler mati di Garut, meninggal di Garut, apa dia sempat nyobain dodol? Ngapain main HP mulu? Santai. Kita harus berangkat cepetan. Kita kan mau ke mall. Mau beli baju buat si Ade, mau beli nugget. Terus kita harus datengin TPA. Kita harus survei dulu gurunya yang bener. Mau kemana tadi? Pelan-pelan ngomongnya, mau kemana? Mau ke mall. Beli baju buat si Ade, mau beli nugget. Terus bukan... Salah. Sini. Buat siapa? Buat si Ade. Gimana sih nanti kalau kita ngambil dari sekarang nanti anak-anak kita jadi hamburger. Diam dulu. Apalagi? Buat adek, kamu lupa kita kan child free. Kamu kan fansnya Gita Saf. Tiap hari nontonin vlognya, katanya mau awet muda. Kita nggak punya anak. Emang ya? Iya. Masa lupa? Tapi kita bisa. Apa? Adopsi. Ya ampun, enggak. Adopsi nggak segampang itu. Ribet. Bisa. Enggak, ribet. Susah, udah. Enggak usah. Susah. Bisa. Nah, adopsi kan. Bisa kan? Memang. Nanti beli baju ya ke TPA. Tuh bisa ya. Kita lanjut ke berita kedua. Baik. Jadi beritanya dilansir dari kompas.com lagi. Ada seorang ibu muda asal Jambi yang lecehkan belasan anak di bawah umur. Kronologinya berawal dari ibu muda asal Jambi ini bermoduskan membuka rental PS di rumahnya. Kenapa rental PS lagi? Padahal udah ada Xbox, Nintendo Wii. Mungkin dia segmen marketnya menengah ke bawah. Mungkin ibu itu berpikir orang-orang miskin gampang untuk dicabuli. Nggak. Padahal kan PlayStation ada juga yang versi Nintendo-nya tuh nggak, yang udah PlayStation dalamnya ternyata game Nintendo. Padahal bisa juga itu. Orang niatnya dia akhirnya emang menipu gitu. Kenapa aja nggak menipu sekalian? Niat loh beli PS segala. Tidak semua ibu secerdas Bung Kuku permasalahan. Saya tidak cerdas, Bung. Ya, tapi terlalu panjang mikirnya. Oke. Diketahui ada 17 anak menjadi korbannya dan dipaksa menonton film dewasa. Dan kemudian ibu itu mengintip dari lubang jendela yang sudah dipersiapkannya jauh-jauh hari. Itu modusnya Bung Kuku. Oke. Terdengar cerdas sebenarnya, tapi... Lanjut. Namun kasus ibu muda itu melecehkan belasan anak ini masih dalam proses hukum. Dikarenakan ibu muda asal Jambi ini membuat laporan polisi bahwa dirinya diperkosa 8 anak. Jadi masih diproses hukum, padahal udah viral ya. Biasanya kalau viral cepet. Betul, kita lihat aja. Jadi dia mengaku diperkosa 8 anak. Kita nggak tahu secara bersamaan atau bergantian, kita tidak tahu. Oke. Inilah pentingnya kenapa ibu-ibu mungkin harus, ini nggak semua ibu-ibu ya, karena ini bisa dibilang ibu-ibunya yang sakit sih ya, maksudnya kelainan ini nggak bisa ditiru. Betul. Dan emang nggak ditiru, ini berita kriminal Bung Kuku. Maksudnya sampai anak kecil aja gitu dipakai. Enggak. Kalau kayak gini tuh saya jadi mending melihat ibu-ibu mau sen kiri tapi dia belok kanan nggak sih? Itu aja udah kayak nyebelin banget, tapi ya kayaknya mendingan gitu ya daripada kayak gini. Karena ini menyangkut anak-anak yang banyak gitu. Betul. Tolong, kalian yang merasa jadi ibu-ibu, tolong jadi ibu yang baik, pergi ke pengajian. Berita ketiga juga tidak kalah viral pemirsa, karena ini kejadiannya sangat unik. Apa tuh? Kejadian Keong singa. racun. Udah lama ya. Singa bukan keong, tolong. Singa. Oke. Ada singa taman Hati-hati loh yang kalau penerbangan, bukan? Bukan, itu singa di langit. Ada singa Taman Safari Prigen berkelahi, tabrak mobil pengunjung. Kejadian ini terjadi di Taman Safari Prigen di Kabupaten Pasuruan. Tentu aja Prigen aneh banget. Hah? Sorry.
Dia udah bilang gitu, Taman Safari Prigen, kejadiannya Prigen ya iyalah. Enggak Masa tahu kayak Taman Safari Puncak Cisarua tuh di Bogor taunya. Ya, saya yang kurang wawasan. Saya mengalah aja sama. Tapi mungkin aja bener sih Prigen di Prigen. Oke. Ya. Saya lanjut. Lanjut. Berita ketiga. Sampai mana tadi? Prigen. Oke. Kemudian tiba-tiba ada 2 ekor singa terlibat saling kejar-kejaran dan berujung menyeruduk salah satu mobil pengunjung berwarna merah. Tapi so tahu nih, kata siapa itu kejar-kejaran berantem? Nggak Ya. tahu main ini tuh nggak tak apa Oh, sih ya. namanya? Tak jongkok. Ya, Hah? tak jongkok bisa Ya. jadi. Bisa jadi mungkin singanya sedang happy-happynya dan dia. Iya kan? Nggak ada yang itu bilang berantem kan? Tapi bisa jadi ada ini juru bicara singa di taman itu. Ah, bisa jadi. Jadi dia bisa mengklarifikasi kalau itu Betul, bukan ya. betul. Jadi itu nggak ada kemungkinan berantem ya. Betul. Kecuali memang kalau di sini ada lokasinya lain, yang satu STM mana gitu kan di singanya. Tapi kayaknya singanya satu sekolah. Sekolah taman. Nanti kita akan interview singanya secara langsung. Biar ada di sini. Ada dong. Berita ini ada. Apa itu tidak melanggar peta atau apa? Nggak ada peta, nggak Persatuan aktif Hewan di Indonesia. Apa sih peta singkatannya? Pet or pet ya Itulah. Dan beruntung penumpangnya tidak mengalami luka-luka yang serius. Sontak video tersebut langsung menjadi Ya sorotan kan ditabrak warganet. bukan dimakan. Ya, tapi kan maksudnya ada kemungkinan mereka mengalami Sekarang cedera. sekuat-kuatnya singa nabrak mobil apa sih masa patah tulang gitu. Saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah ditabrak Tapi singa. pernah lihat videonya kan? Ya, lihat dia nabrak bagian belakang gitu. Mobilnya warna merah waktu itu. Iya, itu banyak luar netizen berkomentar di Twitter kayak nanti gimana ngomong ke asuransinya ya kayak gitu. Betul. Gimana coba ngomong? Coba saya tukang asuransi misalnya. Ya. Saya datang. Nggak pakai mobil dong kan sudah di kantor. Oh ya. Ya. Ini Pak, surat pengajuan asuransi saya. Oh karena singa ya? Kemarin juga ada kayak gitu di Bogor. Taunya gitu gimana ya? Untuk menghilangkan rasa penasaran Bung Kuku, apakah benar yang diberitakan? Kita akan langsung melakukan interview ke singa. Beneran ini? Beneran? Hah? Iya. Saudara, kembali lagi di Wawantawa. Bersama saya, Kukuh Wicaksini. Saat ini sudah bersama saya, Pak Singa, yang baru saja viral melalui kejadian kemarin yang di video. Kita tampilkan di studio Pak Singa. Maksudnya studio hewan, alias kebun binatang. Pak Hewan, selamat datang. Pak Hewan, Pak Singa, mohon maaf Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Bapak bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Baik Pak, silakan berbahasa Indonesia. Bapak, itu banyak teman-temannya di belakang ingin tampil juga di acara saya yang bagus ya. Hati-hati, nanti direkrut TV lain. Pak, bahasa Indonesia Pak. Tolong kalau nggak skripnya nggak jalan Pak. Sorry, saya lupa. Sorry. Ya. Saya direkrut ya. Oke, itu kenapa banyak ini Pak ya, saudara? Itu teman-teman saya. Oh baik Pak, teman-teman ya. Mereka perlu exposure katanya. Oh baik Pak, baik. Exposure. Ngomong-ngomong masalah exposure, kemarin ini sempat viral berita Bapak di Twitter dan dunia maya ya Pak ya. Betul. Dan Instagram. Betul. Saya juga tidak menyangka kalau itu jadi viral. Ya. Itu bagaimana kejadiannya seperti itu Pak? Gitu. Apa yang terjadi saat itu sehingga yang terjadi seperti itu Pak? Bapak jangan bersedih Pak. Rakyat Indonesia menonton. Bapak saya juga nangis Pak jadinya. Pak, sabar Pak ya. Silakan Pak. Saya tidak menyangka akan seviral itu. Iya Pak. Memang apa yang terjadi sebenarnya Pak? Jadi sedih sekali apa ya? Sabar Pak. Jadi seperti ini kejadiannya. Hari itu kami hanya berniat untuk jalan-jalan. Tapi teman saya yang di belakang terlalu semangat. Wajar, namanya juga singa. Baik Pak. Ya, kami punya energi yang banyak, jadi kami semangat.
Baik. Kemudian ada mobil merah yang berhenti di lintasan singa. Baik Pak, mobil berwarna merah jadi Pak ya? Betul. Mobil berwarna merah. Banyak orang yang Saudara bilang, banyak mobil berwarna merah, cuman tidak mobil merah dari Pak Singa ini yang tertabrak. Saudara. Betul. Baik, lalu bagaimana Pak? saya sedih karena difitnah. Banyak yang bilang, Difitnah Pak ya? Ya. Difitnah, baik. ya, banyak yang bilang saya yang menabrak. Banyak yang bilang Bapak yang menabrak. Warna merah berarti. Padahal Bapak singa ya. Saya singa. Tapi kenapa menabrak warna merah ya Pak? Saya jadi sedih lagi. Baik Pak. Saya tidak bermaksud menabrak. Mobil itu yang berhenti di lintasan Saya singa. mengerti Pak. Saya mengerti Pak. Lalu bagaimana Pak? Mobil warna itu platnya kalau tidak salah AG ya Pak ya? Betul. Itu berasal dari daerah mana Pak? Prigen katanya. Prigen Pak ya? Saudara-saudara, Prigen. Saya juga dikasih tahu Iya Pak. sebelum wawancara. Karena saya Baik. seumur hidup hanya hidup di sini. Baik Pak, hanya hidup di alam seperti ini ya. Betul. Jadi alam seperti ini memang tempat untuk singa hidup. Hidup singa di alam ini. Sepertinya kehidupan Bapak Singa ini bisa lebih damai lagi jika mobilnya tidak berwarna merah. Dan jika manusia sadar kalau tempat masing-masing mereka sudah ada alamnya sendiri-sendiri seperti Bapak Singa ini dan para masyarakat. Balik ke studio. Terima kasih, saya Kuku Wicaksini. Salam. Kenapa, Bung Kuku? Sangat capek, natural banget kan? Soalnya kalau gini kepotong kepala gue ya. Oh iya, Kelihatan iya. ya. Bagus. Gitu. On frame. Tapi capek sih, capek banget. Kenapa capek? Kenapa? Perjalanan ke Prigen tuh jauh ya. Hmm. Karena tadi sempat nyasar juga, terus kita nyari-nyari segala macam, jadinya ke Pasuruan nyobain apa namanya? Telepon. Kelepon, enak Kelepon. banget kelepon. Tapi gimana tadi interview dengan singanya? Apakah sudah memuaskan? Kayaknya belum karena apa namanya? Pengen singanya lagi? tuh, iya, bukan. Maksudnya dia masih ada yang ingin diucapkan, cuman enggak. Mungkin karena terkendala. Dan sepertinya juga singanya tidak dalam keadaan yang kondusif. Betul. Makanya dari itu kita harus diperpanjang mungkin persidangan ke singanya itu. Boleh, tapi nanti Bang Kuku sendiri aja. Saya agak tidak suka. Oke, saya ke Taman Safari Bogor aja biar dekat Prigen jauh. Ya, itu dia interogasi saya dengan salah satu singa yang menabrak mobil di kebun binatang. Tolong kalau yang mau ke kebun binatang jaga jarak, teman-teman semua. Pemirsa harusnya tegur saya dong, Bang Kuku. Tapi itu sebenarnya bukan salah singanya. Jaga jarak itu bukan tergantung singanya salah apa nggak. Cuman andanya aja nggak usah ke Taman Safari sekalian kalau emang nggak mau ketabrak singa. Berakhir juga episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ngerekap berita. Mereka yang bikin. Kita yang rekap. Sampai bertemu lagi di Sayonara.